Bima nyaris mati karena dehidrasi dan luka-lukanya, tapi ditemukan oleh Biba yang memutuskan untuk merawatnya meski dalam keterbatasan. Aku tidak tahu kapan aku terakhir kali merasakan dingin seperti ini. Tubuhku lemah. Punggungku basah oleh embusan angin malam yang menusuk kulit. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku tidak merespons. Tidak ada rasa sakit, hanya kekosongan. Nyeri itu sudah mati bersama harapan yang ikut terkubur di sini. Aku berbaring di atas dondon yang membusuk, dibungkus semak belukar dan gelap malam yang tak ramah. Bau tanah basah menyengat hidungku. Suara serangga menyerupai musik pemakaman yang tiada akhir. Aku menoleh sedikit dengan usaha luar biasa. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingku, seolah menjadi penjaga setia hutan yang tidak mengizinkanku keluar. Siapa yang membawaku ke sini? Saat itu, ingatanku mulai muncul satu persatu, seperti potongan film yang diputar lambat. Gedung perkantoran megahku di pusat Jakarta. Sari, istriku, tersenyum manis saat menyuapiku sup hangat di meja makan. Hendra, sahabatku sejak kuliah, tertawa keras saat kami merayakan pencapaian terbaru perusahaan. Mereka selalu ada di sisiku atau begulah yang kukira. Lalu, kecelakaan itu. Mobilku tergelincir dari jalan tol menuju jurang. Tabrakan hebat, rasa panas dan bau bakar mesin. Setelah itu, hanya kegelapan. Aku yakin aku sempat sadar beberapa kali. Aku merasakan tenggen-tenggen asing mengangkatku, membopongku ke tempat lain. Ada suara bisikan suara Sari dan Hendra. Aku tidak bisa melihat wajah mereka, tapi aku mendengar dengan jelas. Jangan biarkan dia selamat. Jika dia hidup, kita semua akan hancur. Dia tidak akan bertahan di hutan. Biarkan alam yang menyelesaikannya. Mereka meninggalkanku sendirian, lumpuh. Di tengah hutan yang asing, aku tidak bisa menangis. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku untuk menepis nyamuk yang menghisap darahku. Aku hanya bisa menatap langit malam yang penuh bintang. Seolah-olah mereka juga menyaksikan kejatuhan seorang raja yang dikhianati oleh para pengkhianat. Aku Bima, pengusaha sukses, mantan CEO PT Prima Sentosa Group, ayah dari 2 anak yang telah meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Dan kini, aku hanya sampah yang dibuang ke hutan. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan, kini runtuh dalam sekejap. Uangku diambil perusahaanku, dikendalikan oleh tangan-tangan licik. Nama baikku pasti telah dicorengi dengan berbagai tuduhan palsu. Semua orang pasti percaya bahwa aku mati dalam kecelakaan itu. Bahkan jika aku muncul hari ini, siapa yang akan percaya bahwa aku masih hidup? Aku mulai merasakan sesuatu bukan fisik, tapi batin, kemarahan, rasa ingin hidup, rasa ingin tahu, kenapa mereka melakukan ini. Tapi jawaban itu mungkin takkan datang jika aku tetap seperti ini. Aku harus bertahan, aku harus hidup. Untuk apa? Entahlah, tapi aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Langit mulai memerah di ufuk timur. Burung-burung berkicau pelan, seolah memberi isyarat bahwa hari baru telah tiba. Matahari naik perlahan. Sinarnya menyelinap di antara dedaunan, menghangatkan udara pagi. Aku menunggu. Menunggu apapun, siapapun. Dan tepat saat itulah aku mendengar langkah kaki kecil, ringan, penuh hati-hati. Sepertinya seseorang sedang mendekat. Aku mencoba fokus. Pandanganku buram. Tapi aku melihat siluet seorang anak. Usianya mungkin sekitar 12 tahun. Tubuhnya kecil, pakaiannya compang-camping. Ia membawa sebuah tas goni di punggung dan sepasang mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Ia berhenti di depanku, memandangku dengan tatapan campuran antara ketakutan dan kasihan. "Kamu masih hidup," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk perlahan. Anak itu mendekat. Ia berjongkok di sampingku, lalu menyentuh tanganku. Dingin. Tapi sentuhannya membuatku merasa manusia lagi. "Namaku Bima. Aku lumpuh. Aku dibuang. Aku dikhianati. Tapi mungkin, hanya mungkin, Tuhan belum selesai denganku. Karena pertemuan kecil di tengah hutan inilah yang akan mengubah segalanya." Aku tidak tahu apa yang lebih mengejutkan, aku masih hidup, atau anak kecil ini benar-benar akan membantuku. Biba? Begitu aku akhirnya tahu namanya, memandangku seperti melihat sesuatu yang langka. Tapi bukan dalam arti buruk. Ada rasa kagum, campur sedikit ketakutan, dan semacam harapan samar di matanya. "Kamu bisa jalan?" tanyanya sambil mencoba mengangkat bahuku. Tangannya terlalu kecil untuk memberikan dampak besar, tapi usahanya membuatku tersenyum dalam hati.
Aku menggeleng pelan. Tidak bisa, kataku serak. Suaraku parau. Hampir tak terdengar, Biba menjorat karet rumput dengan pisau kecil yang ia ambil. Dari Tazgoni, ia letakkan di bawah kepalaku sebagai bantal darurat. Aku tinggal di dekat sini. Biar aku bantu kamu. Aku ingin protes. Maksudku, siapa yang akan percaya bahwa seorang anak kecil bisa menyelamatkan orang dewasa lumpuh? Tapi tubuhku sudah terlalu lemah. Aku hanya bisa pasrah saat Biba pergi sebentar. Lalu kembali membawa sebuah keranjang anyaman penuh daun dan ambil. Aku cari makanan setiap pagi, katanya sambil menyuapiku air dari tempurung kelapa. Aku juga punya gubuk, tempat tinggalku. Gubuk itu ternyata tidak jauh dari tempat kami bertemu. Dengan susah payah, Biba berhasil menuntunku merangkak, lalu menggunakan 2 batang kayu sebagai penopang. Tubuhku sakit, tapi rasa haus dan lapar membuatku tetap maju. Saat sampai, aku melihat gubuk yang sangat sederhana. Atapnya dari daun kelapa tua, dindingnya anyaman bambu yang mulai rapuh. Di dalamnya hanya ada tikar lusuh, beberapa pot tanah liat dan rak kecil berisi umbi-umbian serta rempah-rempah liar. Tapi entah mengapa, gubuk itu terasa hangat. Ini rumahmu? Tanyaku. Iya, jawabnya sambil meletakkan kayu bakar di pojok ruangan. Sejak kedua orang tuaku meninggal 2 tahun lalu, aku tinggal sendiri. Aku diam. Anak ini yatim piatu. Hidup sendiri di tengah hutan, tanpa orang tua, tanpa perlindungan, tanpa apapun selain tekad dan keberanian. Lalu aku ingat lagi, wajah anak-anakku. Aku pernah punya 2 putra kecil yang lucu. Dan Syria, mereka meninggal dalam kecelakaan mobil bersama ibu mereka, istri pertamaku. Setelah itu, aku menikahi Sari dan semua berubah. Aku mengalihkan pandangan dari Biba. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Sekarang, yang penting adalah bagaimana aku bisa bertahan. Kenapa kamu membantuku? Tanyaku. Biba menatapku dengan tatapan polos. Karena kamu manusia, dan kamu butuh bantuan. Lagi pula, aku juga pernah dibantu oleh orang asing dulu. Jadi, ini kayak balas budi. Aku tersenyum tipis. Anak ini memiliki hati yang luar biasa. Malam itu, aku tidur di tikar milik Biba. Dia tidur di lantai, beralaskan daun, dan selimut bekas karung beras. Aku ingin protes, tapi ia hanya berkata, aku sudah biasa. Di tengah malam, aku mendengarnya, berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku janji, aku nggak akan biarkan kamu mati. Kamu harus hidup. Aku tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku dibuang, aku merasa, aku tidak pernah membayangkan bahwa hari-hariku akan dihabiskan seperti ini terlentang di tikar lusuh. Dibangunkan oleh suara burung pagi, dan mencium bau daun yang direbus untuk kuah sayur sederhana. Ini bukanlah kehidupanku. Aku dulunya punya asisten pribadi, juru masak, sopir, pengasuh, hingga pembantu rumah tangga yang bekerja siang dan malam. Tapi kini, aku bergantung pada seorang anak kecil bernama Biba. Setiap pagi, ia pergi mencari makanan, umbi, buah-buahan liar, ikan kecil di sungai dekat gubuk. Ia pandai mengenal tumbuhan, mana yang bisa dimakan, mana yang beracun. Ia juga lihai membuat perangkap dari akar pohon untuk menangkap burung atau tikus hutan. Kamu harus banyak minum air, katanya sambil memberiku tempurung kelapa berisi air jernih. Kalau enggak, kamu bisa lemas banget. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Ia mengangguk, lalu mulai membersihkan luka-lukaku. Beberapa bekas goresan semak, beberapa lagi infeksi, karena terlalu lama basah. Ia menggunakan daun obat yang ia remas-remas, lalu tempelkan ke kulitku. Rasa perihnya membuatku ingin menjerit, tapi aku menahan diri. Biba melihat ekspresiku dan berkata pelan, sakit itu cuma sementara. Asal kita tetap hidup. Yupepen. Begitu polos, tapi menusuk hati. Malam harinya, saat api unggun menyala redup di luar gubuk, aku bertanya padanya, kenapa kamu tinggal sendiri di hutan? Tidak ada keluarga lain. Biba diam sejenak lalu menjawab, orang tua aku meninggal 2 tahun lalu, ada longsor waktu hujan deras. Rumah kami tertimbun. Aku selamat karena sedang cari kayu bakar di lereng sebelah. Setelah itu, aku sendirian. Aku menelan ludah. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Aku juga pernah merasakan kesedihan yang sama. Tapi Biba, ia bahkan masih kecil, dan ia tetap bertahan. Kamu tidak takut? Tanyaku. Ia menggeleng. Dulu takut, tapi lama-lama belajar. Kalau takut terus, kita nggak akan bisa hidup. Aku terdiam. Kata-kata itu keluar dari mulut seorang anak berusia 12 tahun. Anak yang hidup tanpa uang, tanpa sekolah, tanpa keluarga,
tapi memiliki semangat yang lebih besar daripada banyak orang dewasa di luar sana. Beberapa hari berlalu, tubuhku mulai pulih, meskipun kelumpuhan tetap tak bisa disembuhkan. Biba duduk, lalu mengajarkanku cara memijat otot kakiku agar tidak kaku. Ia juga mengajarkan cara mendengarkan suara hutan, cara tahu kapan hujan akan turun, kapan binatang buas mendekat, dan kapan langkah manusia bisa didengar dari kejauhan. Suatu sore, saat ia baru saja kembali dari hutan, ia tampak gelisah. "Apa yang salah?" tanyaku. Ia ragu sejenak, lalu berbisik, "Aku dengar suara motor. Di dekat desa, orang-orang aneh. Mereka nanya-nanya tentang orang lumpuh. Sepertinya mereka cari seseorang." Jantungku berdebar keras. Sari dan Hendra, AP, mereka tahu aku masih hidup. Aku menatap mata Biba. Dalam tatapan itu, aku melihat ketakutan, tapi juga tekad. "Aku tidak akan biarkan mereka ambil kamu lagi," katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku bangun di tengah hutan, aku merasa dilindungi. Sejak Biba mengatakan bahwa ia mendengar orang-orang mencari orang lumpuh di dekat desa, keadaan mulai berubah. Gubuk yang dulu terasa aman kini terasa rentan. Setiap suara daun yang bergeser atau burung yang terbang tiba-tiba membuatku waspada. Aku tidak bisa lari. Aku bahkan tidak bisa bangun sendiri. Tapi Biba, ia seperti menjadi lebih waspada lagi. "Aku akan pergi ke desa," katanya pagi itu sambil menyiapkan daun pisang berisi ubi rebus. Aku harus tahu siapa mereka. Apakah mereka orang jahat? Aku ingin melarangnya. Ia masih anak kecil. Dan aku tidak ingin ia terseret ke dunia gelap yang dulu pernah menghancurkanku. Tapi aku juga tahu aku butuh informasi. Jika Sari dan Hendra benar-benar mencariku, maka kita tidak punya banyak waktu. Jangan sampai mereka curiga padamu, kataku pelan. Ia mengangguk. Aku biasa pergi ke desa. Mereka kenal aku cuma anak hutan yang cari makan. Nggak akan curiga. Setelah ia pergi, aku merasa sunyi menyergap gubuk. Biasanya aku mendengar suara langkah kecilnya, riuh daun yang dibolak-balik, atau obrolannya yang penuh rasa ingin tahu. Tapi hari ini, hanya kesunyian. Dan semakin lama Biba belum pulang, semakin kuat rasa cemas dalam diriku. Malam menjelang ketika akhirnya aku mendengar langkah kecil yang familiar. Aku mendongak. Wajah Biba pucat, tangannya gemetar. Mereka mencari kamu, bisiknya. Serak. Ada 2 orang asing di desa. Mereka tanya tentang orang lumpuh. Ada yang lihat atau enggak? Mereka kasih uang pada kepala desa. Mereka bilang, "Kalau ada yang tahu, laporkan segera." Aku menelan ludah. Sari dan Hendra pasti sudah tahu. Aku tidak mati. Mungkin mereka mendapat kabar dari mantan pegawai, atau dari dokter yang sempat menangani kondisiku setelah kecelakaan. Apapun itu, mereka takut aku akan membongkar segalanya. Aku takut, mereka akan datang ke sini, kata Biba pelan. Aku menatap matanya. Anak ini sudah cukup banyak menderita. Ia kehilangan keluarga, hidup sendirian, bertahan di tengah hutan. Dan kini, karena menolongku, ia malah terlibat dalam konflik yang bukan urusannya. Aku harus pergi, kataku tiba-tiba. Biba langsung membelalak. "Apa, kenapa? Aku tidak boleh membahayakan kamu. Aku tidak boleh membuatmu ikut terseret ke dunia ini. Ini bukan urusanmu." Tapi Biba tidak mundur. Ia malah mendekat dan berkata tegas. "Ini sudah urusanku sejak aku pertama kali menemukanmu di tengah hutan. Kamu pikir aku bisa tinggal diam kalau mereka ambil kamu? Kalau kamu hilang, aku sendirian lagi?" Aku terdiam, kata-katanya menusuk hati. Aku memang tidak punya hak untuk membiarkannya sendirian lagi. Aku juga tidak punya hak untuk meninggalkannya begitu saja. Kita harus bersiap. Lanjutnya, kalau mereka datang, kita harus tahu cara melawan. Aku memandangnya lama. 2 tahun lalu, aku kehilangan anak-anakku. Aku pikir, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menjadi ayah. Tapi mungkin Tuhan memberiku kesempatan kedua, dengan seorang anak yang lebih berani daripada banyak orang dewasa. Aku menepuk bahunya perlahan. "Baiklah," kataku. "Kita hadapi ini bersama." Di luar, angin bertiup kencang. Langit mendung. Seolah-olah hutan tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Don komis sayap. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi titik balik hidupku. Setelah beberapa hari gelisah menyusun rencana, jika Sari dan Hendra benar-benar datang, Biba akhirnya memutuskan untuk membawaku ke desa terdekat. "Kita butuh bantuan," katanya pagi itu sambil mengatur kayu penopang agar aku bisa duduk lebih tegak. "Kamu nggak bisa terus-terusan sembunyi di hutan.
Aku juga nggak bisa melindungi kamu sendirian. Aku ragu. Aku takut orang-orang di luar akan percaya pada Sari dan Hendra. Mereka punya uang, pengaruh, dan mungkin sudah menyebar fitnah tentangku. Tapi Biba meyakinkanku ada seseorang yang mungkin masih setia padaku. Ada orang yang pernah kerja sama kamu. Namanya Kirana. Dia sering lewat ke desa. Aku pernah lihat dia bicara sama penduduk. Dia sepertinya mencari sesuatu. Atau seseorang. Kirana. Nama itu langsung membuat jantungku berdebar. Mantan asisten pribadiku. Wanita cerdas yang dulunya selalu tahu apa yang harus dilakukan saat krisis. Ia pernah menolongku saat ada penyelundupan data penting dari pesaing bisnis. Dan ia satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki bukti tentang kejahatan Sari dan Hendra, kalau dia masih hidup. Kalau dia belum dibungkam, gumamku. Maka kita harus ketemu dia, potong Biba. Dengan susah payah, Biba membantuku naik ke gerobak kayu kecil yang ia buat dari batang pohon. Ia menyembunyikan wajahku dengan daun dan kain lusuh, agar tidak mudah dikenali. Kami mulai bergerak, pelan, menjauhi gubuk, menuju desa yang hanya berjarak 2 jam perjalanan dari hutan. Saat sampai, suasana desa cukup ramai. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur padi, pedagang keliling menawarkan dagangannya. Desa sederhana, tapi damai. Biba mengenal banyak orang di sini. Ia disapa dengan ramah. Meskipun tatapan kasihan, tetap mengiringi langkahnya. Kami berhenti di sebuah warung tua. Biba memberitahuku bahwa Kirana biasa makan di sini jika sedang berkunjung ke desa. Aku menunggu dengan cemas. Apakah ia masih ingat padaku? Apakah ia akan membantuku? Dan kemudian, pintu warung terbuka. Seorang wanita tinggi, langsing masuk. Rambutnya dikunci rapi, matanya tajam, tapi sorotnya tetap hangat. Ia memesan teh manis hangat, lalu duduk di bangku dekat jendela. Aku mengenalinya seketika. Kirana. Tanpa sadar, tanganku gemetar. Biba menepuk lenganku pelan. Aku yang bicara, bisiknya. Beberapa menit kemudian, Kirana melihat kami. Pen berpindah dari Biba ke arahku. Ia diam sejenak, lalu matanya membulat. Bima? Desisnya. Biba mendekat. Dia minta tolong. Dia punya bukti tentang kejahatan Sari dan Hendra, tapi mereka ingin membungkamnya. Kirana terdiam. Ia menatapku lama, seolah mencoba memastikan bahwa aku benar-benar nyata. Lalu ia duduk di hadapanku dan berkata pelan. Saya pikir, Anda sudah mati. Aku tersenyum pahit. Saya juga berharap begitu. Kadang-kadang, ia menggeleng tapi Anda masih hidup, dan itu artinya, kita masih punya kesempatan. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen, foto transaksi ilegal, bukti transfer ke rekening offshore, Dan Bakken, rekaman suara pertemuan rahasia antara Sari dan Hendra. Saya menyimpan semuanya. Saya tahu suatu hari, Anda akan kembali, atau minimal, kebenaran akan terbongkar. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya dalam waktu yang terasa sangat lama, aku merasa tidak sendirian lagi. Di luar, angin bertiup tenang, langit biru bersih, seolah Tuhan sendiri memberi isyarat bahwa hari baru telah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan kalah. Aku memandangi dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Tinta hitam di atas kertas putih yang membawa kebenaran-kebenaran yang bisa menghancurkan Sari dan Hendra. Aku bisa melihatnya jelas. Nama mereka tercantum dalam transaksi ilegal, rekening offshore yang mereka gunakan untuk mencuci uang perusahaan, hingga rekaman suara mereka yang mengakui semua skandal dan pengkhianatan. Tapi meski bukti lengkap sudah ada di tanganku, aku tidak merasa puas. Seharusnya aku senang. Ini yang aku tunggu, kesempatan untuk menuntut balik, untuk membuat mereka merasakan sakit seperti yang mereka berikan padaku. Tapi entah kenapa hatiku kosong. Kirana memperhatikanku dengan tatapan tenang. Anda ragu? Aku mendengus pelan. Kamu masih ingat aku dulu? Aku akan langsung lapor polisi dan pastikan mereka masuk penjara seumur hidup. Tapi sekarang rasanya tidak cukup hanya dengan itu. Kirana tersenyum samar. Mungkin karena Anda bukan orang yang sama lagi. Aku menunduk. Benar. Aku bukan lagi Bima yang dulu pengusaha dingin yang percaya pada kuasa uang dan hukum rimba bisnis. Aku bukan lagi pria yang rela mengorbankan apapun demi menang. Aku kini adalah Bima yang lumpuh, yang dibuang, yang dirawat oleh seorang anak yatim, dan yang mulai belajar arti kasih sayang, kesederhanaan, dan tujuan hidup yang lebih besar dari dendam. Biba muncul dari luar warung, membawa segenggam daun mint liar. Ia meletakkannya di depanku, lalu berkata, "Kalau kamu balas dendam,
Kamu harus siap kalau nanti mereka akan balik menyerang. Tapi, kalau kamu cari keadilan, kamu nggak cuma bantu diri sendiri. Kamu juga bisa bantu orang lain. Aku terdiam. Anak ini benar-benar luar biasa. Kita bisa laporkan ini ke media, kata Kirana. Jika kita beberkan semuanya secara publik, maka tekanan sosial akan membuat penyelidikan lebih cepat. Mereka tak bisa menghilangkan bukti jika sudah tersebar luas. Aku mengangguk pelan. Tapi aku butuh waktu. Aku belum siap bertemu dunia luar lagi. Biba menepuk lututku meskipun ia tahu aku tidak bisa merasakan sentuhan itu. Kami akan dampingi kamu sampai kamu siap. Hari itu, kami kembali ke gubuk. Langit sore menjelma indah dengan warna oranye dan ungu. Burung berkecil berkicau. Riang, udara hutan begitu damai, kontras dengan badai emosi yang masih bergolak dalam diriku. Saat malam tiba, Biba menyanyikan lagu sederhana lagu tradisional yang ia pelajari dari ibunya dulu. Suaranya lembut, tapi penuh makna. Aku diam saja, menatap api unggun yang menyala redup. Apa kamu masih marah? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng pelan. Aku hanya bingung, apa yang sebenarnya aku cari? Ia tersenyum. Kamu cari jawaban, itu wajar. Tapi kamu juga harus tahu, kamu udah punya sesuatu yang lebih penting daripada dendam. Aku menatapnya. Apa itu? Keluarga. Aku menahan napas. Hatiku terasa hangat. Ya, keluarga, Biba, Kirana, bahkan penduduk desa yang mulai mengenaliku sebagai pria lumpuh yang baik. Mereka semua menjadi keluargaku sekarang. Dan Monk, inilah maksud Tuhan. Bukan untuk menghancurkan masa lalu, tapi untuk membangun sesuatu yang baru. Di tengah hutan yang gelap, cahaya kecil mulai menyala. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya padam. Aku tidak pernah merasa takut seperti ini. Lagi takut bukan untuk diriku, tapi untuk Biba. Kami baru saja kembali ke gubuk setelah seharian membahas rencana bersama Kirana. Kami ingin mengungkap kejahatan Sari dan Hendra secara publik. Tapi kami tahu itu harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, malam itu, angin berubah, langit mendang, dan sesuatu yang buruk sedang datang. Pagi buta, suara langkah kaki memecah kesunyian hutan. Aku terbangun karena Biba menepuk bahuku dengan cemas. Ada orang, bisiknya. Banyak, aku mencoba duduk. Tapi tubuhku masih lemah. Biba langsung menahanku. Jangan bergerak, biar aku lihat dulu. Ia merayap keluar dari gubuk. Sangat pelan, hampir tanpa suara. Aku hanya bisa menahan napas. Jantung berdebar keras. Beberapa menit kemudian, ia kembali. Wajahnya pucat. Mereka cari kamu, tapi mereka juga nanya tentang aku. Ada 2 mobil di luar desa, orang-orang asing. Mereka bawa senjata. Aku menelan ludah. Ini lebih cepat dari yang kami perkirakan. Sari dan Hendra pasti sudah tahu bahwa aku masih hidup dan mereka tidak akan tinggal diam. Kita harus pergi, kataku. Tapi Biba menggeleng. Tidak. Aku punya ide. Sebelum aku sempat protes, ia sudah menyelinap keluar lagi. Aku hanya bisa menunggu, cemas, sementara udara pagi semakin dingin. Suara ranting yang dipijak membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, suara ribut terdengar dari arah desa. Jeritan, teriakan, lalu ledakan kecil mungkin. Botol minyak yang dilempar ke api. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku tahu Biba melakukan sesuatu. Ia memancing para penyerbu menjauh dari gubuk. Waktuku habis. Aku harus bertindak. Dengan susah payah, aku merangkak keluar. Tubuhku sakit. Tapi aku tidak peduli. Aku mulai merangkak menuju tempat Kirana biasa parkir mobilnya di tepi jalur hutan. Dekat, setiap gerakan terasa seperti siksaan. Tapi aku terus maju. Langkah kaki terdengar makin dekat. Aku menyembunyikan diri di balik semak. 2 pria besar melewati gubuk. Mereka memakai jaket hitam dan celana loreng. Salah satunya bicara ke radio kecil. Target belum ketemu. Anak kecil tadi kabur. Tapi dia pasti tahu sesuatu. Aku menahan napas. Saat mereka pergi, aku terus merangkak. 1 meter, 2 meter, 5 meter. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kupakai tepi akurnia. Aku sampai di pinggir jalur desa. Dan di sanalah aku melihat Biba. Ia dibekuk oleh salah satu pria. Tangannya dipegangi erat. Ia menendang-nendang, berteriak, tapi tidak berhasil lepas. Aku nggak tahu apa-apa, teriaknya. Aku cuma anak hutan. Salah satu pria menarik rambutnya. Jangan bohong. Kamu tahu siapa yang kita cari. Aku tidak bisa diam lagi. Lepaskan. Dia, teriakku sekeras yang aku bisa. Semua mata langsung tertuju padaku. Satu dari mereka tersenyum sinis. Nah, akhirnya, tapi sebelum mereka bisa mendekatiku,
Suara klakson keras memecah suasana. Mobil polisi, beberapa penduduk desa, datang, membawa obor dan parang. "Lepaskan anak itu," teriak kepala desa. "Dia bagian dari kami." Para pria itu ragu. Mereka tahu, jika mereka tetap memaksa, mereka akan menimbulkan masalah besar. Akhirnya, mereka melepaskan Biba. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik, "Ini belum selesai," dan mereka pergi. Biba langsung berlari ke arahku. Ia jatuh berlutut di sampingku, menangis. Aku takut sekali," katanya gemetar. Aku mengelus kepalanya. "Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi." Di belakang kami, warga desa berkumpul. Mereka tahu sekarang ini bukan urusan biasa. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kejahat, dan mereka memilih berada di pihak kami. Setelah insiden di desa, kami tidak bisa tinggal diam lagi. Sari dan Hendra sudah mulai menyeret kekerasan ke permukaan. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan bukti mereka, ingin membungkam siapapun yang tahu kebenaran, dan Biba, Kirana, serta warga desa kini semua terlibat. Aku duduk di gubuk, tubuhku masih lelah setelah merangkak sejauh itu. Biba sedang membuat ramuan obat dari daun mint dan jahe liar untukku. Tangannya gemetar. Aku tahu ia belum pulih sepenuhnya dari pengalaman kemarin. "Aku takut mereka akan datang lagi," katanya pelan. Aku menatap matanya. "Kita harus lebih cepat dari mereka." Kirana masuk, membawa laptop tua yang ia pinjam dari kepala desa. Ia letakkan di atas meja kayu sederhana, di sudut gubuk. "Saya sudah siapkan draft pemberitaan," katanya. "Kalau kita publikasikan secara online, media nasional pasti akan menyusul. Tapi saya pikir, kita butuh satu informasi tambahan, bukti, yang lebih kuat, agar mereka tidak bisa mengelak lagi." Aku mengangguk. "Apa yang kamu rencanakan?" Kirana tersenyum tipis. "Saya rasa Biba bisa bantu." Biba mengangkat kepala. "Aku? Bagaimana kamu bisa menyusup ke perusahaan lama Anda?" kata Kirana padaku. "Ada banyak dokumen fisik yang mungkin belum sempat mereka hapus. Jika Biba bisa masuk sebagai pekerja harian atau tukang kebun, dia bisa mencuri beberapa arsip penting." Aku ragu. Itu terlalu berbahaya untuk anak kecil. Tapi Biba langsung berkata, "Aku bisa melakukannya." Ia mendekatiku, matanya bersinar. "Aku sudah biasa menyelinap. Aku juga bisa pura-pura bodoh. Orang-orang seperti itu selalu meremehkan anak kecil. Itu justru keuntungan buatku." Aku memandang Kirana. Ia mengangguk. Dia benar. Ini bisa menjadi kesempatan besar. Aku menapas panjang. Aku tahu ini risiko besar, tapi aku juga tahu bahwa Biba bukan anak biasa. Ia memiliki insting bertahan hidup yang luar biasa. "Baiklah," kataku akhirnya. "Tapi kamu tidak akan pergi sendiri. Kirana akan menunggu di dekat lokasi. Dan jika ada bahaya, kamu langsung kabur." Biba tersenyum lebar. "Janji." 2 hari kemudian, Biba sudah berada di kompleks PT Prima Sentosa Group. Dengan pakaian compang-camping dan topi usang, ia berhasil meyakinkan satpam bahwa ia hanyalah anak desa yang mencari upah harian. Ia disuruh membersihkan halaman belakang dan merapikan semak-semak. Selama 2 hari, ia bekerja tanpa menarik perhatian. Malam pertama, ia berhasil menyelipkan diri ke ruang arsip bawah tanah. Ia menemukan file-file penting laporan keuangan, palsu, dokumen pemalsuan tanda tangan, hingga surat rahasia antara Sari dan Hendra dengan seorang oknum pejabat negara. Ia fotokopi beberapa dokumen penting, lalu menyembunyikannya di dalam baju dalam. Ketika keluar, ia tampak biasa saja, seperti tidak melakukan apa-apa. Saat ia kembali ke gubuk, ia memberikan file itu pada Kirana. "Ini," katanya dengan napas tersengal. Mereka benar-benar licik." Kirana membuka dokumen-dokumen. Itu satu persatu. Matanya membesar. "Ini bukan cuma soal uang Anda, Pak Bima," katanya. "Ini korupsi besar. Uang negara juga ikut terlibat." Aku menelan ludah. Aku tidak pernah menyangka bahwa kejahatan mereka sedalam ini. "Kita harus publikasikan ini," kata Kirana mantap. Aku mengangguk. "Ya, sekarang saatnya." Di luar, langit malam mulai dipenuhi bintang. Hutan tetap tenang, tapi di dalam gubuk kecil ini, sebuah revolusi kecil telah dimulai. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan menjadi titik akhir dari semua penderitaan yang kulewati. Berita tentang kejahatan Sari dan Hendra mulai menyebar seperti api di media sosial. Kirana memastikan dokumen-dokumen itu tersebar ke jurnalis investigasi, LSM anti korupsi, hingga pengacara yang selama ini mengkritik penyalahgunaan kekuasaan di negara ini.
Dan dalam waktu kurang dari seminggu, gema kebenaran sudah tidak bisa dibendung lagi. Pagi itu, Biba datang ke gubuk sambil membawa koran bekas yang ia temukan di desa. Ia membuka halaman depan dan menunjukkan judul besar, korupsi elit bisnis terbongkar. Mantan CEO Prima Sentosa diduga lakukan penggelapan dana negara. Aku menatap foto Sari dan Hendra yang terpampang jelas. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka sedang dikelilingi oleh wartawan saat keluar dari kantor polisi. Dalam hitungan jam, mereka akan dipanggil untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kali ini, bukti yang ada tidak bisa lagi dibantah. Aku menarik napas panjang. Aku sudah menunggu detik ini lama sekali. Tapi entah kenapa, rasa puas yang aku bayangkan tidak sepenuh itu hadir. Mereka akan masuk penjara? Tanya Biba. Aku mengangguk pelan. Ya, jika semua bukti diolah dengan benar, iya. Ia tersenyum lebar. Jadi, kamu berhasil. Aku menatap matanya. Anak kecil ini yang dulu hanya tinggal sendirian di tengah hutan tela menjadi bagian tak terpisahkan. Dari ia bukan hanya menyelamatkanku secara fisik, tapi juga memberiku makna hidup yang baru. Kami berhasil, kataku, menekankan kata kami. Kirana datang beberapa jam kemudian. Ia membawa laptop dan ponselnya yang masih ramai dengan notifikasi. Media nasional. Ia tersenyum saat melihat ekspresiku. Sekarang, Anda punya pilihan, katanya. Anda bisa kembali ke dunia lama, mengambil alih perusahaan lagi. Atau, aku langsung memotong. Aku tidak ingin kembali ke sana. Kirana terdiam. Biba juga. Aku sudah cukup menderita, karena uang dan kekuasaan. Lanjutku, aku tidak ingin hidupku dihabiskan untuk itu lagi. Aku ingin hidup yang bermakna, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Biba mendekat. Seperti apa? Aku tersenyum. Seperti Rumah Harapan. Beberapa minggu setelah itu, kami mulai merancang sesuatu yang baru. Bukan hanya rumah singgah biasa, kami ingin menciptakan tempat di mana anak-anak yatim seperti Biba bisa bertahan, belajar, dan tumbuh tanpa ketakutan. Kami membangunnya di lahan kosong dekat gubuk lama kami. Kami menggunakan kayu bekas, batu alam, dan tenaga warga desa yang bersedia membantu. Biba menjadi salah satu anggota termuda dalam tim pembangunan. Ia mengatur makanan, membantu cat dinding, bahkan ikut menggambar denah mainannya sendiri. Kirana menjadi direktur yayasan itu. Ia mengurus administrasi, mencari donatur, dan menjalin kerjasama dengan komunitas lokal. Aku tetap menjadi penasehat. Meskipun aku menolak untuk disebut sebagai pemilik, ini bukan milik siapa-siapa, kataku suatu hari. Ini milik semua anak yang butuh tempat aman. Saat pertama kali Rumah Harapan dibuka, ada 8 anak yang datang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, ada yang kehilangan orang tua karena bencana alam, ada yang ditinggal sejak kecil, ada yang sempat tinggal di jalanan. Semua memiliki luka, tapi semua juga punya harapan. Dan saat aku melihat Biba tertawa bersama mereka, aku sadar, aku menang. Bukan karena aku berhasil menghancurkan musuhku, bukan karena aku kembali menjadi orang penting di mata dunia, tapi karena aku akhirnya menemukan arti kemenangan yang sebenarnya, yaitu membahagiakan orang lain di tengah hutan. Langit biru menyambut pagi. Burung-burung berkicau riang, angin bertiup lembut, seolah-olah alam juga ikut merayakan awal baru. Ini, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. 2 tahun telah berlalu sejak Sari dan Hendra jatuh. Mereka akhirnya dihukum atas tindakan korupsi, penggelapan dana negara, dan pembunuhan berencana terhadapku meskipun bukti tentang rencana pembunuhan itu tidak bisa sepenuhnya dibuktikan secara hukum. Tapi bagi dunia luar, mereka sudah cukup jatuh karena kejahatan finansial mereka. Aku tidak pernah hadir di persidangan, aku memilih untuk tetap di hutan, bersama orang-orang yang kini aku anggap sebagai keluarga. Aku menolak semua tawaran wawancara, semua ajakan untuk kembali ke dunia bisnis. Aku sudah punya tempat baruku, dan tempat itu bernama Rumah Harapan. Setiap pagi, aku mendengar suara anak-anak berlarian di halaman. Ada yang sedang membersihkan taman, ada yang belajar membaca di ruang baca kecil, ada juga yang membantu Biba menyiram tanaman. Ya, Biba, anak kecil yang dulu tinggal sendirian di gubuk tua, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Ia seperti putraku sendiri saat ini. Rumah Harapan sudah menampung lebih dari 20 anak yatim. Kami bekerja sama dengan komunitas lokal dan beberapa yayasan internasional untuk memberikan pendidikan dasar, keterampilan hidup, hingga dukungan psikologis bagi mereka yang trauma.
Kirana masih aktif sebagai direktur yayasan. Ia sering bolak-balik ke Jakarta untuk mengurus administrasi dan mencari donatur. Tapi ia selalu bilang bahwa hatinya ada di sini di tengah hutan, bersama kami. Pagi ini, aku duduk di bangku kayu depan rumah besar yang kami bangun bersama. Tubuhku masih lumpuh, tapi jiwaku lebih hidup dari sebelumnya. Biba datang sambil membawa segelas teh hangat. Ia letakkan di mejaku, lalu duduk di sampingku. "Kamu senang?" tanyanya. Aku tersenyum. Sangat, ia menggeleng pelan. "Aku nggak nyangka kamu benar-benar memilih hidup seperti ini." Aku melihat ke arah anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Mereka tertawa lepas, seperti tidak pernah merasa kehilangan apa-apa. Padahal, mereka semua punya luka yang sama seperti kami. "Aku tidak ingin hidupku hanya untuk uang dan dendam," kataku. "Aku ingin hidupku punya arti. Dan di sini, aku menemukannya." Biba diam sejenak, lalu berkata, "Aku juga menemukan artinya hidup. Saat pertama kali ketemu kamu, aku menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. Aku dulu cuma anak kecil yang takut mati sendirian. Tapi sekarang, aku punya banyak saudara, punya keluarga, punya tujuan." Aku menepuk bahunya dengan lembut. "Karena kamu hebat, kamu pantas dapatkan semua ini." Beberapa saat kemudian, Kirana datang. Ia membawa surat dari pemerintah daerah. Yayasan kami resmi terdaftar sebagai pusat pendidikan dan perlindungan anak. Ini adalah langkah penting agar Rumah Harapan bisa bertahan untuk generasi mendatang. "Kita akan bikin sekolah kecil di sini," katanya. "Jika kita bisa merekrut guru sukarelawan, maka anak-anak tidak perlu jauh-jauh pergi ke desa." Aku mengangguk. "Itu ide bagus." Biba langsung bersemangat. "Aku bisa bantu ajarin mereka soal hutan, soal cara cari makanan, obat-obatan alami dan..." Aku tertawa pelan. Ya, kamu bisa jadi guru biologi hutan." Matahari semakin tinggi, udara hangat menyelimuti. Burung-burung berkicau riang. Di tengah hutan, di antara pohon-pohon besar dan dedaunan yang bergoyang, sebuah harapan baru terus tumbuh. Aku menatap langit biru. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah mati sebenarnya. Karena setiap anak yang tertawa, setiap jiwa yang menemukan kembali arti hidup, setiap harapan yang lahir di Rumah Harapan ini adalah warisan yang akan terus hidup. Dan itu adalah kemenangan sejati.